Tahukah dan sadarkah kita bahwa setan berusaha mencari titik kelemahan kita? Mari kita ikuti dahulu lagu berikut ini sebelum kita lanjut kepada bacaan untuk hari ini. Sebelum kita mengikuti bacaan untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 24 Mei 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Pengalih Perhatian dan Pencobaan. Bacalah tentang pencobaan-pencobaan yang dihadapi Simson dalam Hakim-Hakim 14 dan Hakim-Hakim 16 ayat 1, 4, 16, dan 17. Meskipun dipanggil oleh Allah untuk tujuan tertentu, Simson tetap melayani Allah sambil menyerah pada pencobaan. Apakah yang dapat kita pelajari dari akhir kehidupannya? Hakim-Hakim 14. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab
teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Maka, apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritakan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istri itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Hakim-Hakim 16 ayat 1, 4, 16, dan 17. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika di kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Pertentangan besar itu nyata dan kita semua terlibat di dalamnya. Pertempuran kosmik yang dimulai di surga sekarang sedang berlangsung dalam kehidupan masing-masing kita. Iblis tahu bahwa ia harus mengerahkan segala daya yang dimilikinya di zaman kita sekarang ini. Sebelum Yesus datang untuk menghalangi kita menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Mungkin Anda telah terdistraksi oleh sesuatu yang sebenarnya tidak salah, tetapi menyita begitu banyak waktu dan energi sehingga sangat sedikit yang tersisa untuk Allah. Mungkin itu pekerjaan, media sosial, belanja, olahraga, atau makanan. Ketika kita benar-benar menilai diri sendiri, kita akan melihat bahwa konsumsi berlebihan dan ketidakseimbangan dalam hal-hal itu menyisakan sangat sedikit waktu bagi Allah dan sesama. Musuh mengenal setiap kelemahan kita dan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari menghabiskan waktu bersama Allah. Kita harus ingat untuk mencari Allah terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33. Sebelum kita terburu-buru menjalani hari dan segala yang mungkin terjadi. Yesus memahami kondisi kita, tetapi ia menegur sikap suam-suam kuku kita. Meskipun ia adalah Allah, ia juga adalah manusia yang merasakan letih seperti kita. Ia mengetahui tekanan hidup seperti kita, tetapi ia menghindarinya dengan pergi menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Ia tahu bahwa waktu bersama Bapanya adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk memulihkan kekuatan guna menghadapi pencobaan itu. Pencobaan itu juga adalah jalan terbaik dan paling pasti bagi kita. Simson jatuh karena ia mengira dirinya kuat. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi pencobaan. Setiap hari kita semua menghadapi pertarungan melawan dosa, karena musuh jiwa berusaha melemahkan dan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Ia tahu kelemahan kita dan menyerangnya untuk membuat hubungan kita dengan Allah menjadi tumpul dan membawa rasa bersalah serta tidak layak. Semua ini dapat menjauhkan kita dari Allah. Iblis berusaha mengubah cara berpikir, niat, dan tindakan kita untuk memperoleh celah dalam hidup kita. Namun ingatlah,
Iman kita akan membuat kita tetap teguh dan iman datang dari mendengar firman Allah. Apakah yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Bagaimanakah firman Allah dapat menolong Anda saat ini? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang pengalih perhatian dan pencobaan. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk dapat bersandar kepadamu, agar kami dapat Engkau mampukan untuk melawan pencobaan yang datang kepada kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 24 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.